terlebih dahulu. Aksa pimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sabri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Terima kasih Aksa. Baik, buka bukunya masing-masing. Dikeluarkan bukunya. Kita sambung pelajaran kemarin tentang zat aditif. Tapi kali ini kita akan memilah zat aditif yang ada pada makanan yang kamu makan sehari-hari. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akses terlebih dahulu. Ada Pak yang satu Pak masuk. Siapa yang nggak masuk? Najib. Kenapa Najib ini izin? Sakit? Sakit. Sakit. Tanggal 15, 16. Kita mulai, Bapak mau tanya dulu pelajaran sebelumnya, apakah kamu masih ingat atau sudah lupa? Coba sebutkan zat pengawet yang sebelumnya sudah kita pelajari. Cepat saya sebutkan. Zat pengawet. Gula, apa lagi? Kalau pemanis? Gula pun pemanis juga termasuk pemanis dan pengawet. Contoh pengawetnya manisan. Pernah makan manisan? Pernah. Oke, gula. Jadi disebut dengan zat pengawet alami. Oke, sering jajan di kantin? Sering. Apa saja yang kamu jajankan? Jangan bagus. Apakah benda-benda yang kamu makan tersebut diberi pengawet? Diberi. Iya Pak, ada. Iya. Bagian. Tahukah kamu pengawetnya apa saja di dalam makanan tersebut? Boleh. Pemanisan. Kalau berlebihan boleh dimakan. Kalau berlebihan dimakan boleh itu pengawetnya. Boleh. Materi kita hari ini tentang pengawet. Pengawet itu adalah zat aditif yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman untuk mencegah atau memperlambat pembusukan. Kemudian pengawet ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama yang alami, yang kedua buatan. Yang alami contohnya garam, gula, cuka, asap. Yang buatan natrium benzoat, kalium sorbat, sulfit, nitrit. Kemudian manfaat pengawet antara lain memperpanjang masa simpan makanan, menjaga rasa, warna, dan tekstur, menghambat pembentukan mikroba. Selanjutnya bahaya pengawet yang harus kamu ketahui. Yang pertama gangguan pencernaan, sakit perut. Yang kedua alergi atau reaksi kulit, bisa membuat gatal. Yang ketiga kerusakan organ hati, dapat menyebabkan hati rusak, ginjal rusak. Yang terakhir bersifat karsiogenik atau penyebab kanker. Untuk lebih memahami yang mana zat pengawet pada jajanan kamu sehari-hari, sekarang Bapak kasih LKS. Bagian LKS buatkan kelompok segaris ini saja ya, yang cukup Bapak lihat. Aku cuma yang terakhir nggak cukup, aku beda. Ini Pak kasih LKS. Pas.
Sekarang buat kelompoknya, gerak. Kelompoknya juga saja. Ya, kelompok 1. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Bapak sebutkan dulu tujuan belajar kita hari ini sesuai dengan yang sudah Bapak sebutkan sebelum pada pelajaran sebelumnya. Yang pertama, kamu itu harus bisa mengidentifikasi atau memilih yang mana zat pengawet pada komposisi bahan makanan yang kamu makan sehari-hari. Yang kedua, kamu pandai menggunakan kamera HP untuk memfoto komposisi pada bungkus makanan yang sudah Bapak perintahkan untuk dibawa. Yang ketiga, kamu harus pandai bertanya pada aplikasi ChatGPT untuk mendapatkan informasi dari komposisi bungkus makanan tersebut. Yang terakhir, kamu bisa menyimpulkan manfaat dan risiko yang kamu alami apabila menggunakan zat aditif terlalu banyak. Nah, sekarang Bapak contohkan dulu cara kerja dari ChatGPT. Ini bungkusnya, sudah suruh bawa semalam. Nih, kan ada komposisi kecil-kecil ini kan? Ya, Pak. Kita buka ChatGPT-nya. ChatGPT di bawah ada gambar kamera. Berapa kamera ya? Ya, Pak. Kamu foto bagian komposisinya. Posisinya kita foto sejelas mungkin, jangan kurang, sejelas mungkin. Oke. Ini foto, nah udah masuk. Tunggu gambarnya masuk di dalam aplikasi. Kemudian kita catatlah, kita perintahkan dia untuk mencatat ulang boleh, mengajukan pertanyaan pun boleh. Contoh, catat ulang komposisi pada gambar. Dan kemudian adakah pengawet pada komposisi tersebut langsung di enter, langsung kiri. Tidak akan baca sendiri. Kalau ada pengawet maka akan ditunjukkannya. Ada pengawetnya, tulis di situ. Apa nama pengawetnya? Kalau sudah dapat nama pengawetnya, tulis di LK. Dan di sini. Sudah paham ya, perintah-perintah LK-nya sudah ada. Oke. Jika ada pertanyaan boleh nanti diajukan. Sekarang silakan dikerjakan. Waktunya Bapak kasih 20 menit. Ini aplikasinya berguna ini. Boleh kamu pakai sampai kapan nanti. Ya, lebih aja boleh. Ya, ini aja. Silakan dikerjakan. Komposisinya mana?
Sudah siap? Sudah, Pak. Kalau sudah, susun mejanya seperti semula biar kita bisa presentasi ke Pak Walid. Untuk presentasi ke depan, silakan kelompok 5 maju ke depan. Suaranya keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 5. Kami ingin membacakan komposisi yang bernama snack legenda: tepung terigu, tepung tapioka, minyak kelapa sawit, gula, kakao bubuk, garam, susu bubuk, dextroverisa sintetik, coklat, tepung tapioka mengembang, natrium hidrogen karbonat. Kami ingin membacakan nama snack yang kami tulis ada di sini. Yang pertama Gary, dia tidak mengandung pengawet. Makanan sehat, dia tidak sehat, boleh sesekali. 2. Kacang Garuda, dia tidak mengandung pengawet. Makanannya tidak sehat, tapi boleh sesekali. Yang ketiga kacang atom, dia tidak mengandung pengawet. Makanannya tidak sehat, boleh sesekali. Yang keempat Lemania, dia tidak mengandung pengawet. Makanannya tidak sehat, tapi juga boleh sesekali. Yang kelima Pia cetak legenda, dia mengandung pengawet yang bernama kalsium propionat. Dia tidak sehat, tapi boleh sesekali. Itu saja. Ya Pak. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya Pak, Ya, boleh. bagaimana hasil klasifikasi AI terhadap makanan kalian? AI memberikan hasil yang sesuai. Produk saya masuk kategori sehat untuk dikonsumsi. Ada lagi? Saya, Pak. Bagaimana cara kalian memilih makanan sehat di sekolah sehari-hari? Saya lebih memilih buah-buahan atau makanan alami dibanding makanan ringan kemasan. Yang lain ada? Tidak ada? Ada Pak. Baik. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah maju ke depan. Kita beri aplaus bersama-sama. Tepuk tangan. Kelompok 5 ada yang disampaikan lagi? Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4. Silakan maju ke depan. Aku nggak mau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, markis. Komposisi tepung terigu, minyak nabati, gula, tepung tapioka, perisa, warna sintetik, vitamin, dan lain-lain. B. AI deteksi makanan. Yang pertama, hot bar mengandung pengawet atau tidak? Ya, mengandung pengawet. Nama pengawetnya adalah sulfit. Makanan sehat atau tidak? Jawabannya tidak, tapi aman dikonsumsi sesekali. 2. Malkis abot mengandung pengawet atau tidak? Jawabannya tidak. Makanan sehat atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak berbahaya kalau dimakan sesekali. Nomor 3. Jadi salut coklat kokonat mengandung pengawet atau tidak? Jawabannya mengandung pengawet yang bernama TBHQ. Makanan sehat atau tidak? Jawabannya tidak sehat, tapi aman dikonsumsi sesekali. Nomor 4. Kacang atom mengandung pengawet atau tidak? Jawabannya mengandung pengawet yang bernama TBHQ. Makanan sehat atau tidak? Jawabannya tidak, aman dimakan, tapi aman dimakan sekali sebagai camilan. Nomor 5. Kacang kulit
mengandung pengawet atau tidak? Jawabannya tidak. Makanan sehat atau tidak? Jawabannya sehat kalau dimakan dalam porsi yang wajar. Baik, ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya Pak. Ya, silakan. Menurut kalian apakah semua zat aditif itu berbahaya? Ada zat adiktif yang justru membantu menjaga makanan tetap awet dan layak makan. Adakah teman-teman yang ingin bertanya kembali? Tidak ada? Tidak Pak. Jika tidak ada, baru ditutup. Baik, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah membacakan hasil presentasinya ke depan. Anak-anak semua, kira-kira apakah kamu memiliki masalah dengan ChatGPT sebagai AI pendeteksi zat pengawet pada bungkus makanan tadi? Tidak ada Pak. Kelompok 5 tidak ada, kelompok 4, kelompok 3, Tidak Pak. kelompok 2, tidak ada, kelompok 1, tidak ada. Baik, terima kasih. Nah, zat pengawet yang seperti ditanya oleh Iqra tadi, ada zat pengawet yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Yang berbahaya apabila kamu dapat pada bungkus makanan, itu sebaiknya dihindari untuk dimakan. Contohnya natrium benzoat. Natrium benzoat aman apabila sebatas wajar saja dikonsumsi. Tetapi tidak aman apabila dia bereaksi dengan vitamin C. Contoh, kamu minum jus. Vitamin C ada jus, vitamin C itu ada pada buah apa? Jeruk. Kamu minum jus jeruk, kamu makan natrium benzoat, masuk ke lambung, bereaksi, dia menjadi karsiogenik atau karsinogen boleh. Dia akan menyebabkan kanker. Kalau dia bercampur di dalam ya sehat. Kalau satu-satu mungkin aman dikonsumsi, tapi kalau sudah bercampur dengan vitamin C, dia menjadi karsionogen atau karsiogenik. Sama. Menjadi zat berbahaya penyebab Kanker. Nah, dengan AI tadi lebih mudah atau lebih susah? Udah. Apa mudahnya? Cepat kerjanya. Cepat kerjanya. Oke, lanjut lagi, apa lagi? Kita memberi gambar, dia langsung memberi jawaban. Kita kasih gambar, langsung dia dapat Jawaban. Baik, sebagai penutup belajar kita hari ini, Bapak mau bertanya sama kamu. Kira-kira setelah kamu belajar tentang zat pengawet pada hari ini, apa yang akan kamu lakukan ke depan? Saya Pak, Ya, saya akan membatasi konsumsi minuman energi atau bersoda karena mengandung zat adiktif seperti kafein. kafein. Ya. Iqra bilang dia tidak akan minum atau membatasi minuman yang mengandung soda, yang mengandung energi. Minuman apa itu kira-kira? Minuman bersoda yang dibuat Iya, Sprite, extra jos, dan lain. Ada yang lain? Coba. Saya akan memilih makanan yang tidak terlalu banyak mengandung pengawet dan berwarna. Ya, bagus. Tidak banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna. Siapa lagi? Saya jadi lebih hati-hati memilih makanan dengan Lebih memilih hati-hati Memilih makanan. memakan makanan yang benar. Lanjut. Saya akan mengurangi jajanan makanan cepat saji dan lebih memilih buah atau makanan buatan rumah. Ya, itu lebih bagus. Makan makanan yang dimasak di rumah. Karena di rumah itu komposisinya sudah tahu kita mana yang baik, mana yang tidak Baik. Kan nggak mungkin orang tua kamu ngasih makanan yang tidak baik untuk kamu. Nah, terakhir, silakan ditulis PR di rumah. Buka bukunya, ditulis ya. Oke, nampung. Tuliskan 3 contoh zat adiktif yang
yang sering ditemukan pada makanan di rumah. Yang kedua, tuliskan 3 dampak negatif bila dikonsumsi berlebihan. Jika sudah, LKM tadi boleh dikumpul ke depan. Ini anak bapak semua atas perhatian pelajaran IPA hari ini. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.